Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung untuk menonton live Instagram dari Yogyakarta Mengajar pada sore hari ini. Pada live Instagram di sore hari ini, Yogyakarta Mengajar akan membahas tentang topik tetap menginspirasi di tengah pandemi. Jadi, pada sore hari ini pembahasan kita tidak akan jauh-jauh dari bagaimana untuk tetap menginspirasi walau di tengah pandemi. Sejujurnya di tengah pandemi ini sudah merupakan kondisi yang menjadi sebuah batu loncatan juga untuk kita semua agar tetap dapat mencari cara agar tetap menginspirasi. Di luar sedang hujan, tapi semoga saja sinyal internet kita stabil ya. Selamat sore juga, oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk menonton, kita sapa dulu teman-teman yang sedang menonton. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke. Halo semua yang baru bergabung. Oke, pada sore hari ini Yogyakarta Mengajar akan ditemani oleh komunitas lainnya yang sangat tentunya sesuai dengan topik yang akan kita bahas juga sangat menginspirasi sekali, yaitu Gunung Kidul Menginspirasi. Pada sore hari ini kita ditemani langsung oleh ketua dari komunitas Gunung Kidul Menginspirasi, yaitu Kak Aruna Paksi Pradana atau dipanggil dengan Kak Paksi. Oke, untuk mempersingkat waktu saja saya akan undang terlebih dahulu narasumber kita. Sambil menunggu. Ya, halo. Halo Selamat Kak sore, Mas Paksi. Raka. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Gimana, sehat? Kabar baik, Mas Raka? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mas Paksi? Ya, alhamdulillah. Ini sore yang cerah di Gunung Kidul. Cerah, di sana cerah. Ya, alhamdulillah cerah nih di Gunung Kidul, Mas Raka. Waduh, di sini udah hujan nih di daerah Oh Magelang iya, kebetulan. Saya oh ngerekam Jogja di hujan ya? Pago nih. Udah hujan Oke nih, oke. lumayan sih. Mudah-mudahan sinyal internetnya tetap lancar. Amin amin, ya Allah. Lancar lah, Masa lancar. pandemi masa pandemi gini bisa apa nih kita nih? Sejauh ini GM ngapain aja nih, Mas pas saat-saat seperti ini? Oke. Oke, mungkin salam dulu ya Mas Raka ya. Sebelumnya selamat sore kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih sebelumnya buat kawan-kawan komunitas Yogyakarta Mengajar telah bersedia mengundang kami selaku komunitas Gunung Kidul Menginspirasi untuk sharing ya pada acara sore ini ngobrol bareng YM. Jadi temanya mungkin seputar kegiatan GM selama pandemi ini ya. Oke, masyarakat. Jadi di beberapa bulan yang lalu memang kami dari Gunung Kidul Menginspirasi itu tetap melaksanakan program kerja yang sudah disepakati pada awal periode. Jadi terakhir agenda kami yaitu program buku untuk Gunung Kidul
Nah, setelah itu kan mulai memasuki masa pandemi secara resmi ya, diumumkan oleh pemerintah bahwa ada beberapa kegiatan yang itu memang harus dibatasi, termasuk physical distancing dan sebagainya. Jadi kami waktu itu menginisiasi dan juga termasuk bekerjasama dengan beberapa organisasi kepemudaan lainnya di Gunung Kidul untuk bikin semacam aliansi untuk membagikan masker dan juga beberapa hal-hal yang itu dibutuhkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Jadi waktu itu kami bersama-sama menginisiasi bekerjasama dengan total lebih dari 45 organisasi se-Gunung Kidul, dan ada juga organisasi yang itu di luar Gunung Kidul tapi terlibat juga. Jadi ada kawan diaspora Gunung Kidul yang itu juga terlibat walaupun tidak ada di Gunung Kidul. Jadi kami menyusun namanya Aliansi Gunung Kidul Melawan Corona. Seperti itu Mas Raka. Ya, Gunung Kidul Melawan Corona, dan itu diawali pada bulan April. Di bulan April bersama-sama kita menyusun dan juga memetakan titik-titik rawan mana saja dan juga daerah mana saja yang itu masuk zona merah, karena kan waktu itu di DIY kan yang tertinggi adalah Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul ya masyarakat ya. Jadi memang Iya. kami harus merespon dengan tanggap dan cepat juga, tapi bukan berarti kita mengesampingkan apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah. Dan maka dari itu kami bersama aliansi memutuskan dan juga merencanakan program disesuaikan dengan apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Jadi ada sinkronisasi program dan juga data sebarannya. Jadi tidak salah sasaran seperti itu. Jadi untuk produk dari kami itu kami kemarin membuka open donation untuk masker kain, habis itu ada instalasi cuci tangan, hand scrub, dan juga hand sanitizer. Dan untuk program akhir kemarin kami menyumbangkan beberapa alat pendidikan untuk adik-adik kita yang ada di panti asuhan. Jadi memang secara umum di Gunung Kidul itu ada 5 kecamatan zona merah dan itu perkembangannya cukup tinggi, tapi alhamdulillahnya untuk seminggu terakhir ini kita di Gunung Kidul dan juga di DIY bersyukur ya, maksudnya tren penularannya kan semakin menurun. Jadi memang kemarin kita ada juga kendalanya, ada yang takut keluar, ada juga yang nggak dibolehkan oleh orang tuanya, karena wajar ya Mas ya, karena kan awal-awal ketika diumumkan pandemi kan banyak juga yang masih panik, ada juga yang orang tuanya benar-benar takut karena mungkin beliau sudah sepuh atau dan semacamnya, seperti itu Mas Raka. Monggo di gitu. Oke, Mas. Sebelumnya bisa diceritain dulu nggak ke kita ini GM ini berdiri kapan dan sebenarnya dia bergerak di bidang seperti apa sih, Kak? Ya, jadi komunitas Gunung Kidul Menginspirasi ini udah didirikan sejak tahun 2012. Jadi ada beberapa kawan-kawan dulu di tahun 2012 yang itu berasal dari beberapa SMA dan SMK di Gunung Kidul, lalu merumuskan dan mengobrolkan bahwasanya di Gunung Kidul itu masih banyak loh pernikahan dini. Di Gunung Kidul itu masih banyak juga loh ini beberapa teman-teman yang misal ada balapan liar dan hal-hal negatif lainnya, dan menurut teman-teman waktu itu ya kita butuh sosok wadah atau komunitas yang itu bisa setidaknya sedikit menanggulangi hal-hal negatif itu dirubah menjadi hal-hal positif. Dan memang fokus kami waktu itu 2012 arahnya adalah ke bidang pendidikan dan juga kepemudaan. Jadi kami fokus di dua itu, sosio pendidikan dan bidang kepemudaan masyarakat sejak tahun 2012. Oh, oke, oke, oke. Iya, Dengar-dengar kasus di Gunung Kidul itu juga dulu ada ini ya, tingkat bunuh diri ada kalau nggak salah ya. benar banget, dan itu memang salah satu alasan kami juga untuk mendorong adanya kegiatan yang lebih positif, yang itu terutama di bidang sosio pendidikan dan kepemudaan, karena memang tingkat bunuh diri ini kan salah satunya karena faktor ekonomi, dan faktor ekonomi ini ketika kita tarik ke belakang itu bagaimana kualitas pendidikan dan kualitas hidup di masyarakat. Dan maka dari itu kami berusaha mendorong di sisi sosio pendidikan dan kepemudaan, seperti itu Mas Raka. Wah, wow. Ya memang cukup banyak ya masalah di Gunung Kidul ya, karena kan memang ya termasuk kekeringan dan sebagainya, itu kan salah satu masalah juga di Gunung Kidul, dan itu baru beberapa. Dan maka dari itu ya seenggaknya walaupun fokus kami hanya di sosio pendidikan dan kepemudaan, insya Allah tetap bakal membantu hal-hal baik yang ada di Gunung Kidul, dan pasti disambut juga oleh organisasi lainnya dengan fokus lainnya juga, saling berkolaborasi lah, bersinergi.
itu sebenarnya sebuah masalah yang diatasi dengan kondisi masalah yang sangat kompleks ya Mas. Sangat Tentunya tidak kompleks, mudah, bener banget. Ya, karena pasti tidak mudah, butuhnya tapi kan ke orang tua juga, ke masyarakat, budaya, betul. adat. Iya, betul. Dan maka dari itu, kita menjaring beberapa kawan-kawan yang ada di Gunung Kidul untuk mau terlibat. Dan kami memang tidak membatasi hanya yang sudah mahasiswa saja yang boleh bergabung, tapi lebih ke mengikuti aturan dari pemerintah, yaitu bahwa pemuda adalah sejak umur 17 tahun hingga 25 tahun. Jadi memang keanggotaan dari kami, ada yang masih kelas 2 SMA sampai yang sudah bekerja. Jadi memang cukup luas jejaring yang ingin kami bentuk, dan memang tujuan kita dari itu ya untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ada di Gunung Kidul yang secara kompleks ini memang harus bersama-sama, tidak cukup hanya mahasiswa saja atau mungkin orang-orang yang aktif di masyarakat saja, tapi butuh pemikiran yang disatu padukan sehingga dapat memunculkan program dan juga rencana yang itu dapat dieksekusi dengan bagus dan tepat guna untuk menyelesaikan masalah yang ada di Gunung Kidul masyarakat. Wow, sangat-sangat, saya nggak bisa berkata-kata lagi nih. Mana ya? Eh, di YM sendiri kan itu bergerak di bidang pendidikan, terutama untuk Ya, anak-anak. Nah, pendidikan. Ya, eh, anak-anak saja itu kompleks banget gitu, apalagi kita terjun ke suatu daerah yang dimana di sana berperan penting juga ada adatnya, ada budayanya, kemudian itu kompleks juga dari mulai lapisan masyarakatnya pun masuk gitu. Jadi saya iya mulai betul. berpikir, wah ini bukan hal yang gampang untuk dikerjakan Iya, sebenarnya. memang. Dan maka dari itu kan kami sejak 2012 sampai sekarang ini kan ada dinamika tentunya, dan memang ya kami sebagai anak muda, sebagai orang yang bergerak di komunitas memang harus selalu bersama-sama dan berusaha menangkap peluang yang ada, termasuk kemajuan yang ada kan, termasuk dari teknologi dan sebagainya memang harus kita manfaatkan dengan baik, karena kan ya bersyukurnya ada peningkatan penggunaan teknologi juga kan di Gunung itu. Jadi tidak harus secara langsung kita berhadapan dengan masyarakat, tapi bisa juga melalui konten-konten interaktif maupun program yang itu dilaksanakan secara melalui media sosial. Jadi ya sebisa mungkin kita menjalankan program yang efektif dan efisien untuk mencapai langsung ke masyarakat tanpa harus bertemu ya, terutama kan keadaan pandemi gini juga. Jadi memang harus beberapa inovasi ini diterapkan supaya program dan hal baik ini bisa sampai ke masyarakat. Wow, wow. Eh, Yeah. Sejauh ini Mas mau bertanya, tentunya kan untuk melakukan, terutama ini adalah gerakan untuk menghasilkan sebuah perubahan. Dan perubahan itu Ya, adalah proses di mana kita tuh meruntuhkan suatu habit terdahulu nih. Nah, ya betul. tantangan terbesar dalam memasukkan hal-hal yang jauh lebih positif dari kebiasaan sebelumnya itu seperti apa aja sih Mas? Oke. Jadi ketika kita berbicara tentang ini ya, atau mungkin dihadapkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat, bahwasanya value yang kita bawa sebagai anak muda yang mungkin dipandang harusnya progresif dan produktif ini bisa ngena langsung ke masyarakat, dan masyarakat bisa mau pelan-pelan berubah menuju ke yang lebih baik. Jadi mungkin di sini kita harus pahami bahwa bukan berarti kondisi masyarakat era yang lalu itu tidak baik, bukan, tapi bagaimana ada value-value yang memang harus kita pegang, tetapi bukan berarti kita juga harus stagnan. Jadi setiap masyarakat dan kehidupan itu memang harus ada kemajuan, termasuk nanti pola pikir dan sebagainya. Dan pengalaman kami di Gunung Kidul menginspirasi memang ketika menjalankan program dan juga berusaha mengejawantahkan pikiran-pikiran kami kepada masyarakat, itu untuk proses masuknya sebenarnya tidak terlalu sulit masyarakat, tapi nanti bagaimana konsistensi kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya terus berjalan programnya, atau mungkin supaya terus dapat dijalankan apa ide-idenya, serta nanti hasilnya bagaimana, pengawasannya seperti apa, itu memang masih cukup sulit. Jadi mungkin juga termasuk secara umum kendala organisasi seperti itu ya masyarakat ya. Jadi memang di sini kita memahami yang penting kita harus kuat dulu, kuatkan niat, kita harus samakan visinya dulu. Maksud kita bikin program tuh misalnya ABCD, oke kita sepakat ABCD programnya, kita sasarannya di mana, oke sasarannya di sana, nanti value-nya apa, oke nanti pengawasannya seperti apa, apakah nanti konsisten atau tidak, terus nanti tindak lanjutnya seperti apa untuk beberapa tahun ke depan. Memang kita harus sepakati dulu dari internal tim, nah baru nanti ketika kita sudah cukup materi untuk disampaikan kepada masyarakat, baru nanti kita pelan-pelan melakukan pendekatan. Jadi memang
tidak bisa kita semena-mena membawa hal baru atau mungkin ide-ide baru kepada masyarakat, tapi penting juga untuk memahami apa nilai yang sudah ada di masyarakat, sehingga kita ada beberapa proses yang bisa masuk secara perlahan dan tanpa harus kita melakukan pemaksaan kepada masyarakat. Dan misalnya ketika kemarin kami membagikan buku, jadi buku untuk Gunung Kidul itu kan ada beberapa kegiatan juga di dalamnya, ada kelas inspirasi, ada juga perpustakaan keliling yang itu kebetulan dari kami alhamdulillah didukung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gunung Kidul, jadi ada perpustakaan keliling juga dari kami itu kepada masyarakat. Dan sebenarnya untuk minat adik-adik yang ada di desa membaca itu tinggi, tapi itu kadang hanya ada ketika buku baru itu datang atau mungkin ketika ada orang baru itu datang. Nah, itu kan pasti juga dialami ya oleh teman-teman Yogyakarta Mengajar ya. Itu kan makanya pentingnya kita kan kadang menyusun kurikulum sehingga itu bisa dimaknai dan juga disukai oleh adik-adik. Karena kan di sini kita sebenarnya fokusnya di sosio pendidikan, dan pendidikan itu mungkin spesifiknya ke adik-adik ya, Mas Raka ya. Jadi ke adik-adik kita, baik itu yang TK sampai dengan SMP dan SMA. Jadi memang dari kami sebenarnya ya itu tadi yang sudah kami sebutkan, bahwa konsistensi untuk mengajak warga atau adik-adik untuk melanjutkan program dan juga melakukan sesuatu hal yang baik ini memang harus dipantau lebih, dan kita sebagai organisasi, sebagai komunitas yang bergerak di bidang sosio pendidikan harus mempunyai keinginan dan usaha yang lebih juga, karena ini kan sesuatu yang baik. Tidak mungkin kita meninggalkan sesuatu yang baik tapi karena ini hanya sifatnya program selesai kita tinggalkan, nah, itu tidak bisa. Jadi memang harus ada pemantauan, harus ada kedekatan juga secara langsung kepada pihak masyarakat dan juga mungkin orang-orang yang berperan besar di masyarakat. Jadi kita bisa saling mengontrol, saling membantu, saling berkomunikasi, sehingga ketika memang ada kendala, misalnya mulai menurunnya minat membaca atau mulai menurunnya kegiatan yang ada di taman baca, itu nanti kita bisa selesaikan bersama-sama. Entah nanti misalnya dengan suplai buku yang baru atau mungkin dihadirkan dari pembicara di luar yang itu bisa menginspirasi dan memacu semangat adik-adik dan warga, atau mungkin semacamnya. Seperti itu, Mas Raka. Eh, ini kan interaksi yang cukup 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 apa ya, sangat eh, full banget dengan anggota atau orang-orang yang ada di sana. Ada nggak sih Iya. kisah yang bisa diceritakan ke kita tentang satu hal yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh orang lain dan itu terjadi di Hmm. sana gitu. Oke, jadi ini ya mungkin lebih ke, ini bukan berarti kita memandang bahwa pembelajaran dan ilmu masyarakat itu sekarang masih rendah, bukan berarti seperti itu, tapi mungkin kisah yang pernah kami alami waktu itu ketika ada kelas inspirasi. Jadi kelas inspirasi itu sebenarnya kan konsep sederhana dari misalnya itu nanti ada pohon mimpi dan juga nanti ada kelas bahasa Inggris. Nah, mungkin teman-teman DM juga pasti lebih tahu karena kan pasti bergeraknya juga di bidang dan konsep yang sama. Jadi ketika waktu itu kami bercerita dan juga mengajak adik-adik untuk menuliskan apa cita-cita mereka, apa mimpi mereka, bahkan sesederhana apa arti mimpi itu masih ada adik-adik yang belum memahami. Jadi mereka itu hanya membayangkan ketika ya aku besok pokoknya ya kalau nggak SD ya SMP mas itu. Aku kalau mimpi aku nggak tahu lah mimpi itu apa. Nah, ya seenggaknya kalimatnya seperti itu, dan itu memang cukup bikin kita agak terenyuh ya, karena kan ini saudara-saudara kita dan masih satu daerah, dan ini pun lingkupnya di daerah istimewa Yogyakarta gitu. Jadi dan saya tidak membayangkan ketika di daerah yang lain mungkin yang notabene bisa jadi lebih tertinggal ya masyarakat. Jadi ketika kita dihadapkan dengan kata-kata seperti itu dari adik-adik, terus saya nggak tahu mimpi itu yang kayak gimana kak. Jadi ketika kita menjelaskan dan juga mengajak menulis itu ya antara bingung dan terenyuh gitu. Jadi ya Allah, ini masih ada adik yang kayak gini, benar-benar ya mereka mereka senang dengan kehadiran kita ketika kita membagikan buku dan juga mengadakan kegiatan di sana. Itu sesuatu yang sangat 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 berarti untuk mereka. Tapi ketika kita mengajak, dan mungkin hikmah dari kita sebagai orang yang bergerak di bidang sosial masyarakat dan juga sosial pendidikan, kadang dialog seperti ini ya masyarakat. Dan mungkin teman-teman Yogyakarta Mengajar juga pasti banyak mengalami hal semacam ini, dan itu menjadi titik semangat untuk kita sebenarnya untuk lebih mau mengabdi lagi kepada adik-adik dan masyarakat. Jadi yang jelas sih kebanyakan memang kami mengalami
kepada adik-adik ini misalnya hal-hal semacam itu. Jadi ada harapan juga sebenarnya yang bisa kita tangkap dari mereka bahwasanya ketika kehadiran mereka ini kehadiran kita ini sangat bermanfaat untuk mereka, sangat bermakna untuk mereka, nah otomatis kemauan kita harus lebih tinggi. Jadi niat kita harus lebih tinggi lagi, harus lebih kuat lagi untuk semakin banyak berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang ternyata masih sangat membutuhkan dorongan, semangat, dan motivasi karena mungkin kita tidak pernah tahu apa yang sehari-hari ia lakukan di rumah atau mungkin ternyata di umur berapa sudah membantu orang tuanya untuk bertani dan semacamnya. Dan memang hal-hal seperti ini harus kita respon dan harus berdayakan karena bagaimanapun adik-adik kita, saudara-saudara kita adalah aset ke generasi yang mendatang dan kita harus bersama-sama mendorong ini supaya menjadi aset yang baik dan cemerlang untuk Gunung Kidul dan juga untuk DIY dan terkhususnya Indonesia juga. Jadi ini adalah aset kita bersama. Kita harus sama-sama memberdayakan dan mendorong supaya semuanya menjadi baik dan bermanfaat. Wah, wah. Untuk yang belum tahu nih Mas, bisa dijelasin Hmm, nggak Mas? ya, Kondisi Gunung Kidul tuh sebenarnya kayak gimana sih? Banyak banget oke, mahasiswa-mahasiswa terutamanya kan Jogja ini sebagai kota pendidikan itu ya, didatangi oleh mahasiswa yang banyak dari daerah-daerah seluruh Indonesia, bahkan dari luar ya, negeri. Nah, betul. mungkin mereka tuh nggak tahu juga nih Gunung Kidul itu mungkin karena belum pernah mengunjungi, kondisinya belum tahu, mungkin ada isu-isu yang setidaknya mungkin bisa diklarifikasi atau ada yang Hmm. sebenarnya tidak benar gitu. Nah, sebenarnya Gunung Kidul itu seperti apa sih di 2020 nih? Kita pengen tahu. Oke ya, jadi Gunung Kidul mungkin hal-hal yang kita kenal, misalnya tadi udah kita sebutkan di awal, itu masih ada kekeringan. Jadi misalnya kekeringan. Nah, sebenarnya kasus kekeringan di Gunung Kidul ini kan bukan berarti kita distribusi airnya buruk, bukan. Tapi karena kontur dan juga struktur geografis kita kan memang terdiri dari pegunungan kapur. Jadi memang ketika kita memahami ada musim hujan atau hujan turun, itu kan penyerapannya langsung turun ke bawah ketika ketemu dengan bukit kapur dan juga susunan batu kapur. Jadi memang hal-hal semacam itu yang itu masih menjadi permasalahan secara umum yang terkait dengan kekeringan. Terus selanjutnya misalnya kita di Gunung Kidul ini masih ada pernikahan dini yang tinggi juga ya. Jadi memang ketika kita melihat progres dari tren pertumbuhan yang ada di Gunung Kidul, sebenarnya untuk tingkat pengangguran di Gunung Kidul ini cukup baik. Jadi nomor 2 di DIY, jadi nomor 1 itu adalah Kulon Progo, jadi 1, dan Gunung itu juga 1, sedangkan di daerah lain itu masih 3, untuk tingkat penganggurannya. Tapi lagi-lagi di sini mungkin dapat kita pahami, ya bisa jadi saudara-saudara kita yang di Gunung Kidul ini banyak yang melakukan pernikahan dini, tapi banyak juga orang yang berpikiran bahwa bekerja apapun itu sangat penting. Jadi mungkin sisi negatif dari pernikahan dini adalah nanti bisa jadi ada munculnya KDRT dan juga semacamnya. Tapi satu sisi juga mungkin ada semangat berlebih bagi pasangan muda ini untuk bekerja lebih lagi karena mereka sudah berkeluarga. Tapi poin dari kami sebagai komunitas yang bergerak di bidang sosio pendidikan dan kemudaan akan lebih baik ketika kawan-kawan kita dan saudara-saudara kita ini untuk memandang lebih jauh masa depan mereka melalui pendidikan, bukan langsung bekerja atau mungkin langsung melakukan pernikahan dini. Dan maka dari itu memang itu menjadi fokus kita dan juga mungkin fokus dari teman-teman Yogyakarta Mengajar bahwa angka harapan lama sekolah ini memang harus kita tingkatkan di Gunung Kidul karena ketika memang langsung dihadapkan dengan dunia kerja yang entah nanti juga pekerjaannya apa atau mungkin dihadapkan dengan pernikahan dini, pergaulan bebas dan sebagainya, akan lebih baik ketika aset-aset dan saudara-saudara kita ini kita berikan pemahaman yang baik sehingga angka harapan sekolah mereka lebih baik. Jadi syukur-syukur nanti bisa mencapai ke tataran universitas bahkan lanjut hingga jenjang yang selanjutnya dan ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan IPM di Gunung Kidul karena sejauh ini memang itu nyata adanya, masih banyak juga kasus pernikahan dini di Gunung Kidul. Belum lagi nanti yang terkait dengan kasus bunuh diri misalnya. Jadi sebenarnya untuk bunuh diri ini dari Gunung Kidul udah cukup berkurang secara signifikan karena ada beberapa inisiatif juga dari lembaga pemerintah dan juga tokoh masyarakat untuk bersama-sama membuat satgas. Nah, itu nama satgasnya adalah Satgas Berani Hidup. Jadi memang ini
kolaborasi antara tokoh masyarakat dan juga lembaga pemerintah, sehingga sosialisasi yang masif terhadap masyarakat ini menjadi cukup baik dan efektif di rentang 2 tahun ke belakang. Jadi memang untuk angkanya mungkin masih tertinggi ya di daerah istimewa Yogyakarta, tapi untuk trennya sudah mulai menurun karena memang ini harus menjadi perhatian bersama bahwasanya kasus bunuh diri ini tidak baik dan kurang enak didengarkan gitu kan. Jadi memang ini kasus yang konotasinya negatif, sehingga memang harus ada gerak responsif dari lembaga dan juga tokoh masyarakat, dan sejauh ini sudah berjalan dan trennya mulai menurun. Seperti itu Mas Raka. Terus di Gunung Kidul itu jelas isu yang mungkin sedang naik adalah wisata ya Mas Raka. Jadi memang di sini tren wisata di Gunung Kidul cukup berkembang sangat pesat dan juga merespon apa yang diarahkan oleh pemerintah provinsi bahwa Gunung Kidul harus mulai bergerak untuk mengembangkan pariwisatanya, dan itu terbukti dengan banyaknya jumlah pantai dan juga fasilitas wisata yang ada di Gunung Kidul. Tapi mungkin satu hal yang harus kita pahami bahwa ketika berorientasi ke bidang wisata, jangan sampai masyarakat ini melupakan hal-hal yang sebenarnya itu menjadi pekerjaan utama mereka. Misalnya, ketika masyarakat itu di pesisir pantai banyak yang sebelumnya menjadi petani dan bergerak di bidang agraris, ketika ada pengembangan wisata yang sangat pesat sehingga mereka ini silau, lalu fokusnya hanya bergerak di bidang wisata. Nah, padahal kan ketika mereka bergerak di bidang agraris atau pertanian itu juga menjadi sosok yang vital bagi kehidupan masyarakat di Gunung Kidul dan mungkin di DIY, karena produksi pertanian ini kan salah satu ini ya, hal pokok yang harus dipenuhi juga untuk kehidupan masyarakat, karena ini berhubung dengan pangan masyarakat. Jadi mungkin untuk kasus sekarang ketika dihadapkan dengan pandemi seperti ini ya, masih banyak juga saudara-saudara kita yang akhirnya kaget. Jadi kemarin sudah banyak yang melepaskan sektor pertanian beralih ke wisata, tapi ketika dihadapkan pandemi otomatis kan pariwisata tutup semuanya, lumpuh semuanya, dan akhirnya masyarakat juga, wah aku wis kehilangan sawah, aku udah nggak punya lahan dan sebagainya. Dan tapi ya bersyukurnya karena solidaritas sosial masyarakat masih tinggi, sehingga ketika masih ada lahan yang itu bisa ditanami dan menjadi sesuatu yang produktif, warga bersama-sama untuk menanam dan juga bercocok tanam di daerah pesisir, karena memang lagi-lagi wisata masih belum bisa diharapkan ya, walaupun kemarin arusnya cukup deras di Gunung Kidul. Jadi arus pengembangan wisata cukup deras, cukup baik, peningkatan dari jumlah pengunjungnya langsung meningkat secara drastis, fasilitasnya juga udah mulai diperbaiki, sudah oke. Tapi ketika dihadapkan dengan pandemi ya, masyarakat harus kembali lagi pekerjaan utama mereka, yaitu di sektor pertanian dan juga di perikanan, karena banyak juga masyarakat yang akhirnya di sektor pertanian dan perikanan kembali sambil menunggu untuk kasus pengembangan wisata dan lokasi wisata ini dibuka kembali dan diizinkan oleh pemerintah. Jadi memang ada beberapa hal yang cukup unik di 2020 ini memang, dan mungkin sedikit mengikis hal-hal negatif yang ada di Gunung Kidul ya masyarakat, karena memang kami di sini sebagai warga Gunung Kidul juga berharap bahwasanya citra negatif atau citra buruk Gunung Kidul ini dapat perlahan-lahan menghilang, karena bagaimanapun ketika ada semangat yang baik dari masyarakat Gunung Kidul, tapi misalnya ketika bertemu di kampus atau bertemu di Jogja nanti diejek dengan hal-hal negatif, itu bisa jadi semangat kita bakal menurun. Jadi mungkin ini harapan terdalam dari kami sebagai masyarakat Gunung Kidul. Ya mungkin buat kami yang kuat mentalnya, nggak apa-apa, itu menjadi semangat dan juga menjadi acuan kita untuk berkarya lebih. Tapi ketika masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin mentalnya belum kuat, ketika kita sudah punya semangat lebih, tapi sampai Jogja atau mungkin bertemu dengan teman-teman di luar Gunung Kidul, ada ejekan-ejekan misalnya, wah daerah kering, wah daerah banyak bunuh diri, pernikahan dini dan sebagainya, itu kadang menjadi hal yang sakit untuk kita dengarkan dan tidak mengenakan untuk kita dengarkan. Tapi balik lagi memang ini faktanya masih ada, dan di Gunung Kidul masih seperti ini, walaupun ya kita sudah berusaha, pemerintah sudah berusaha, tokoh masyarakat sudah berusaha, dan kita sebagai komunitas juga sudah berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan sekali lagi titip untuk kawan-kawan semuanya di daerah istimewa Yogyakarta dan di luar, bahwa kami orang Gunung Kidul siap untuk meningkatkan derajat kami dan juga upaya-upaya untuk memajukan gunung itu. Tapi ya, jangan banyak-banyak lah ejaannya. Itu karena ya ini bukan berarti kami tidak kuat dan tidak mau menghadapi, ya ini resiko dan konsekuensi dari kami. Tapi di sini kami
ada upaya bersama-sama untuk memajukan Gunung Kidul daerah kami, dan kami mohon juga berbanyak kolaborasi nanti program-program yang ada, termasuk ini adalah salah satu program yang sangat baik. Kami apresiasi, terima kasih untuk Jakarta Mengajar telah mengadakan live sharing bersama kami Gunung Kidul Menginspirasi untuk kita diskusi bersama bagaimana ihwal sosio pendidikan terkini dan mungkin terkhusus di masa pandemi, Mas Raka, ya, seperti itu. Mantap, mantap, mantap. Wah, aduh saya nggak bisa ngomong lagi nih. Kalau Salut mas, Jakarta salut. Mengajar, eh, untuk program terakhirnya ada apa aja, Mas? Kemarin yang selain ini, selain festival anak, ada apa aja? Aduh sorry mas, suaranya putus-putus nih. Kita coba ini dulu ya. Kita Oh ya, coba. oke, oke. Ini kayaknya Gimana? karena sinyal, entah di tempat saya juga nih karena hujan kayaknya ya. Jadi kurang Oke, jelas nih suaranya. oke. Bisa, nah masih nih. Saya ulangi ya. Cek, cek. Oke, oke. Ya, jadi kemarin kan teman-teman YM habis ada kegiatan festival anak tuh. Nah, ketika Mm-mm. itu kan langsung dihadapkan pandemi itu kan. Nah, untuk program-program dari teman-teman YM sebenarnya apa aja sih yang itu bisa tetap bermanfaat mungkin buat adik-adik atau saudara kita atau mungkin followers di media sosial, dan mungkin itu bisa kita adopsi juga sebagai komunitas Gunung Kidul Menginspirasi, karena kan di sini kami berharap ada banyak program-program kolaborasi juga yang itu mungkin ketika kita sekarang belum bisa bertemu secara fisik tapi bisa dilakukan secara online atau dengan media daring seperti itu. Nah, Saka. Iya, iya. Eh, Sejauh ini ya, memang sebelumnya kita bisa sadari dulu nih kondisi pandemi ini benar-benar sangat layaknya apa ya? Eh, Benar-benar suatu kondisi yang sangat melumpuhkan. Ya, Seketika bukan kita sebagai komunitas yang kecil saja tuh sangat bingung gitu, apalagi komunitas-komunitas organisasi yang besar saya seperti sebuah negara aja itu kan sampai sebegitu riuhnya, ya, sebegitu susahnya untuk bangkit kan. Sejauh ini karena memang kondisi yang begitu sulit ya, dan ini merupakan suatu cobaan global. Semua ini sudah ya, kena. wabah, ujian buat kita ya. Iya, iya. Yogyakarta mengajar sendiri sebelum kita mengakui gitu bahwa kita di sini sedang tidak berlomba-lomba untuk produktif. Kita di sini sedang berlomba-lomba bertahan hidup. Jadi tidak apa-apa untuk benar Mas. Jadi tidak apa-apa untuk sedikit tidak produktif gitu. Tidak apa-apa untuk kita nih masih mencoba nih. Kita sedang meraba-raba karena kondisi seperti ini adalah hal yang masih, walaupun sudah terjadi dari ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu sudah pernah seperti flu Spanyol sebelumnya juga kan. Ini bukan Ya, kali pertama manusia diuji dengan wabah gitu. Cuma generasi kita merupakan generasi yang masih awam, apalagi literatur yang berkenaan tentang itu kan masih kita sebelumnya belum pelajari gitu. ya, Sejauh ini YM betul sendiri sih betul. bergeraknya kita menggeser dari kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara offline menjadi online. Dan ini Ya, benar-benar sangat kita lumayan gelagapan juga ya karena feel-nya beda. Feel yang kita rasain ya pasti. awalnya Karena interaksi-interaksi kita empati udah gitu. terbiasa interaksi langsung dengan adik-adik ya. Iya betul. Empati Mm-mm. yang awalnya kita rasakan dari bertemu langsung dengan anak-anak, program rutin pun Ya, tidak bisa jalan, akhirnya kita ganti dengan mm. kegiatan seperti ini, live, kemudian Ya ada betul. dadu. Dadu Mm. itu dapur edukasi, jadi kita membuat poster tentang pendidikan, tentang kesehatan, Oke, kesehatan baik itu fisik maupun mental gitu. Kemudian ada live seperti ini, ngobrol bareng, kemudian ada bincang-bincang juga seputar YM gitu. Jadi kita ya. live bareng anggota di luar atau Mm. organisasi atau komunitas selain YM, tapi juga kami live dengan anggota sesama YM juga, tapi untuk membahas Ya, topik-topik yang seputar YM juga. Sejauh ya ini, betul. dan itu beberapa kali upload per minggu, dan sejauh ini itu sih, dan banyak hal yang masih belum bisa dilakukan, betul-betul susah ini kondisi Ya, seperti ini. ya memang ya, kita harus sadari bersama. Jadi memang ada keterbatasan fisik ini juga
bisa mengurangi interaksi kita kan secara langsung. Jadi itu kadang memang menjadi kurang mantap gitu buat kita orang-orang yang sudah bergerak di bidang sosmas dan sosiopendidikan ya. Jadi semacam ada batas dan juga ada rasa ganjel di hati. Kita udah pengen banget ketemu adik-adik, udah pengen banget ketemu sama orang lain, sama masyarakat, tapi itu belum bisa dilaksanakan. Dan akhirnya memang kita ya mau nggak mau melakukan kegiatan secara daring dan online ya, Mas Raka ya. Jadi dari GM juga kami kemarin berusaha menyusun beberapa kegiatan yang itu bisa diaplikasikan di tengah pandemi ini. Tapi keputusannya kemarin kami dari awal karena memang Gunung Kidul peringkat ketiga untuk persebaran corona tertinggi di DIY dan akhirnya prioritas utama dari kami adalah bagaimana bisa menginisiasi gerakan untuk menanggulangi corona ini. Jadi ketika yang sudah saya ceritakan di awal tadi ini terkait dengan aliansi Gunung Kidul melawan corona, memang dari kami fokus di sana hampir selama 1 bulan penuh dan itu benar-benar kita bersama-sama bergerak bareng 45 komunitas lebih kita jaring bersama-sama, kita bergerak bersama-sama karena ketika kami egois hanya menekankan pada satu komunitas yaitu komunitas Gunung Kidul menginspirasi saja untuk menyelesaikan masalah pandemi dan COVID di Gunung Kidul ini, kami rasa tidak bisa dan alangkah lebih baiknya ketika kita berkolaborasi bersama-sama karena kan toh ini Gunung Kidul kita, Gunung Kidul kita semuanya, Gunung Kidul milik kita semua dan kepedulian orang-orang banyak dan orang-orang baik ini harus kita himpun bersama-sama karena daripada kemarin kita saling menunggu siapa dulu nih yang bikin donasi atau siapa dulu nih yang gerak, nah itu malah nggak jadi-jadi, nggak jalan-jalan, nanti keburu tambah banyak lagi nanti untuk penyebaran di Gunung Kidul. Dan maka dari itu bersama-sama kami kemarin dengan 45 komunitas menginisiasi untuk diadakannya gerakan berbagi masker, hand scrub, hand sanitizer, dan instalasi cuci tangan, termasuk juga mendukung beberapa program pemerintah yang sudah berjalan. Jadi memang ada sinkronisasi juga dari komunitas aliansi dan juga pemerintah sehingga seenggaknya walaupun kita belum bisa menekan secara langsung untuk penyebaran COVID di Gunung Kidul, tapi seenggaknya kami kemarin berusaha untuk mengedukasi masyarakat baik itu secara online maupun secara langsung karena relawan kami kemarin dari aliansi juga mendatangi langsung di titik-titik keramaian warga seperti di pasar dan juga titik-titik lain sehingga itu menjadi penting kehadiran kita ya walaupun juga secara relawan kami terdapat SOP secara langsung karena kita harus membatasi juga jumlah relawan yang turun di masyarakat dan turun di titik persebaran karena itu juga nanti ketika terlalu banyak itu kan membahayakan kita sendiri karena keutamaan dan keselamatan relawan itu nomor satu. Dan waktu itu juga kami ketika di pasar, ketika di titik-titik keramaian masyarakat ya pelan-pelan kami mengedukasi karena masih banyak juga masyarakat yang masih belum menggunakan masker, masih belum peduli dengan kebersihan tangan dan tubuh dan itu menjadi ihwal yang sangat penting untuk kita selesaikan bersama dan untuk kita edukasi karena mau nggak mau ketika kita mengajak masyarakat untuk seenggaknya sadar ya untuk hal itu dan itu akan sangat-sangat penting untuk menekan persebaran COVID yang ada di Gunung Kidul karena ya kita sama-sama tahu lah bahwa mungkin tingkat kebersihan masyarakat di Indonesia atau mungkin di DIY itu kan juga masih rendah ya secara rata-rata di Indonesia dan maka dari itu sosialisasi dan edukasi menjadi penting dan mungkin ketika ada rezeki yang cukup sekaligus bisa dibagikan masker dan juga alat-alat lain yang itu bisa menunjang kebersihan masyarakat dan itu menjadi fokus kami dan selain itu juga benar yang dikatakan masyarakat tadi jadi memang ketika kita tidak dapat terjun secara langsung untuk menjalankan program yang terkhusus terkait dengan komunitas ya akhirnya kami bikin program yang itu secara daring misalnya kemarin dari kami itu ada program rutin itu bincang online jadi bincang online ini semacam forum di grup aplikasi WhatsApp itu berisikan orang-orang Gunung Kidul itu fokusnya untuk 1 semester ini kami memberikan ulasan mengenai kampus-kampus yang ada di Indonesia. Jadi ini salah satu upaya kami untuk meningkatkan minat kuliah bagi saudara-saudara kita yang ada di Gunung Kidul dan juga sekaligus mempromosikan bahwa kuliah ini sesuatu hal yang penting dan karena banyak juga masyarakat Gunung Kidul yang masih memandang bahwa kuliah itu membutuhkan biaya yang sangat banyak, bahwa kuliah itu mahal dan pandangan-pandangan semacam ini yang itu menjadi fokus kita bahwasanya
ternyata kuliah itu masih ada juga loh yang dapat beasiswa dan masih banyak juga loh yang dapat bidik misi misalnya. Jadi memang hal semacam ini itu menjadi fokus kita selain kita mengkampanyekan beberapa kampus yang ada di Indonesia. Jadi di Bincang Online ini kami menghadirkan pembicara yang itu juga kita upayakan orang Gunung Kidul yang berkuliah di kampus tertentu. Nah, kemarin dari kami itu terakhir sharing bincang online untuk kampus IPDN. Jadi kemarin alhamdulillah juga minatnya cukup tinggi karena ternyata banyak juga masyarakat Gunung Kidul yang memandang kampus IPDN ini adalah kampus yang cukup oke dan juga luar biasa juga buat mereka karena kan di sini ada jaminan secara penuh untuk biaya perkuliahan. Jadi memang ini menjadi hal yang sangat penting bahwa masyarakat harus semakin dibukakan kembali pandangan-pandangan mereka dan mata saudara-saudara kita ini bahwasanya pendidikan itu adalah hak kita semuanya. Pendidikan adalah salah satu faktor yang dapat menciptakan kemajuan masyarakat kelak buat masa depan kita dan juga terkait biaya ini masih banyak banget solusinya yang ada di Indonesia dan masih banyak juga saudara-saudara kita yang dermawan yang itu bisa juga memberikan beasiswa secara personal selain beasiswa yang ada dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga penyedia beasiswa. Jadi dorongan dari kami itu jelas bahwa pendidikan ini menjadi suatu hal yang penting dan itu menjadi kebutuhan utama sebenarnya untuk masyarakat dan kami berusaha masyarakat Gunung Kidul adik-adik kita yang mungkin sekarang masih kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA untuk mau melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya karena itu penting juga untuk kita bersama dan kami berharap apa yang dilakukan oleh Gunung Kidul Menginspirasi ini seenggaknya dapat menciptakan harapan baru bagi masyarakat walaupun kami di sini hanya kecil. Benar tadi masyarakat bilang kita ini ya juga sebenarnya hanya kecil, tapi kita berusaha jejaring dan manfaat yang kita ciptakan ini kelak menjadi besar dan nyata adanya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Jadi memang kita melihat pandemi ini sebagai wabah, sebagai ujian, tapi di sini kita sebagai organisasi juga harus agile, harus lincah. Jadi ada beberapa peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan, misalnya dengan adanya sosial media yang tetap bisa memberikan fasilitas kita untuk bertemu walaupun tidak secara langsung. Dan ini harus kita upayakan bersama, harus kita manfaatkan bersama supaya hal-hal baik yang kita rencanakan dan juga kita programkan ini dapat terasa di masyarakat seperti itu. Karena maka dari itu kami mungkin secara komunitas ya sangat mengapresiasi juga sekali lagi untuk Jakarta Mengajar luar biasa kita berjuang bersama-sama di fokus yang sama tentu di bidang sosiopendidikan dan kita berharap semoga ke depan pandemi ini semakin menurun ya Mas Raka dan juga program kita bisa saling berjalan kembali dan banyak kolaborasi lagi nantinya sehingga harapan kita tentang pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi lebih baik lagi dan lebih dapat memberikan harapan dan lampu yang sangat cerah untuk masa depan daerah istimewa Yogyakarta. Sebuah kehormatan besar nih saya bisa ngobrol bareng Mas Paksi. Ya, hal yang luar biasa lah kita harus saling mengapresiasi dan mungkin bisa memberikan inspirasi juga buat teman-teman yang lain di daerah istimewa Yogyakarta ya yang fokus di bidang yang sama dengan kita karena ini menjadi penting dan syukur-syukur nanti bisa ada meet up online atau mungkin uh, kongres online atau apapun itu yang kita bergerak di bidang yang sama sehingga kita melihat pandemi ini bukan sebagai hambatan tapi sebagai peluang untuk meningkatkan kembali produk-produk yang itu sifatnya kolaboratif sehingga apa yang kita harapkan itu bisa tercapai ke masyarakat dan ini menjadi harapan besar juga dari kami terutama di Gunung Kidul ya yang mungkin uh, paling jauh paling gunung jadi kami berharap semakin banyak orang baik yang mau bekerja sama dengan kami melalui komunitas sehingga masyarakat bisa merasakan secara langsung dampaknya hal-hal baik ini. Betul, 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 betul. Ya, Memang kadang kita tuh lupa bahwa memang action itu yang terpenting dan saya benar-benar lihat ini action yang sebenarnya di sini dia. ya, Wah, thank you Mas. Kalau boleh tahu nih Mas, hmm, eh, bagaimana GM itu mengemas eh, cara menyampaikan pengajaran itu dengan kepada masyarakat di sana kan dari pola bahasa saja tentunya
kalau dibanding mahasiswa pasti berbeda gitu, dibanding dengan Ya, lapisan masyarakatnya juga kan mempengaruhi gitu. Gimana nih caranya untuk wah ini mereka paham nih gitu, gimana Mas? oke. Jadi pengalaman dari kami, dari komunitas Gunung Kidul Inspirasi, karena ketika kita membuka sebanyak-banyaknya peluang kawan-kawan di Gunung Kidul untuk bergabung di komunitas, karena batasan dari kami kan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa yang penting umur 17 sampai 25. Jadi di sini kebetulan dan kami syukuri juga bahwasanya banyak jejaring lintas organisasi dan juga kemasyarakatan yang itu terhimpun di komunitas Gunung Kidul Menginspirasi. Jadi misalnya ada juga kawan-kawan yang aktif di Karang Taruna, gabung Gunung Kidul Menginspirasi. Ada juga kawan-kawan yang aktif di kegiatan OSIS, SMA atau SMK misalnya, itu ada juga yang di Gunung Kidul Menginspirasi. Begitupun di bidang-bidang yang lain, misalnya di bidang pariwisata, ada juga kawan-kawan yang itu dari Dimas Diajeng, gabung di Gunung Kidul Menginspirasi, dan juga kawan-kawan yang lain. Jadi di sini satu hal yang patut kita syukuri dan patut kita kembangkan adalah bahwa semakin luas jejaring kita untuk masyarakat di Gunung Kidul, akan semakin mudah juga program-program yang kita canangkan ini bisa diterima secara langsung oleh masyarakat. Jadi ketika kita mungkin misalnya berbicara di desa A misalnya, di desa A otomatis ya secara naluriah kita harus menyadari bahwa orang yang paling bisa masuk dan memberikan pendekatan yang baik adalah orang lokal. Dan maka dari itu tahap pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita dapat menjaring dan juga membangun komunikasi yang baik dengan pihak lokal, misalnya dengan ketua Karang Taruna desa A atau di dusun A. Jadi memang ada satu hal penting yang untuk terkait pendekatan ini kita tidak bisa serta-merta kita datang sebagai komunitas, kita membawa ide, membawa program, terus kita mungkin merasa lebih di atas di masyarakat, itu tidak mungkin dan itu sangat tidak layak untuk kita terapkan. Dan maka dari itu hal utama yang paling penting adalah bagaimana kita dapat meraba-raba dan juga mengajak berkolaborasi dengan warga lokal, karena ketika kita dapat membawa harapan yang baik, itu juga harus adanya sambutan yang baik. Nah, sambutan yang baik ini salah satunya melalui pendekatan yang baik yang itu didalui dengan tokoh-tokoh lokal, misalnya di Karang Taruna maupun tokoh masyarakat. Jadi ketika kita mau berkunjung ya mungkin lebih kenalnya ini ya kulonwon lah. Jadi kita harus kulonwon dulu, kita menjelaskan dulu bagaimana programnya, bagaimana rencananya, teknisnya seperti apa, sehingga nanti ketika kita mungkin punya rencana A, oh ternyata ketika kita uh, di proses kulonwon di awal ada beberapa penyesuaian. Jadi ketika kita akhirnya sudah pelaksanaan di hari hanya, kita sudah sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Jadi mungkin kan kita juga harus adaptif bahwasanya itu tadi kita harus menyesuaikan konteks daerah atau mungkin sasaran yang mau kita kunjungi atau mau kita capai. Jadi beberapa penyesuaian itu sangat penting untuk pelaksanaan program. Jadi sekali lagi untuk tahap pertama tadi jelas bagaimana kita harus membangun pola komunikasi yang baik dengan pihak-pihak lokal, misalnya ketua Karang Taruna maupun tokoh masyarakat. Baru setelah itu kita nanti memetakan secara umur ya, mungkin kalau adik-adik untuk nanti diklasifikasikan bagaimana untuk memberikan pemahaman materi ke yang TK sampai kelas 1 SD misalnya, terus nanti yang kelas 2 sampai kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6, dan selanjutnya. Jadi memang ada beberapa spesifikasi yang itu harus kita susun secara seksama karena kita tidak bisa menyamaratakan antara yang TK dengan yang SMA. Jadi memang selain kurikulum memang kita harus spesifik memberikan materi-materi yang itu sesuai dengan kelompok umur mereka. Dan maka dari itu tahap selanjutnya ya kita harus memetakan pemateri yang sesuai juga. Jadi ada pemateri yang itu terbiasa ngisi di anak PAUD. Nah, ketika dihadapkan untuk ngisi di teman-teman yang SMP dan SMA ya nanti malah jadi kaget. Misalnya kan dengan bahasa-bahasa yang halus dan lucu, ketika bertemu dengan teman-teman yang SMP dan SMA nanti malah jadi tegang, malah jadi cringe ya. Wah, malah ngopo ya Mbak, misalnya seperti itu kan. Jadi memang harus ada ya tentu tentu kita pernah mengalami, dan ketika kita pernah mengalami ya kita harus mengevaluasi secara bersama, dan mungkin tahapan yang harus kita uh, anggap penting salah satunya itu karena kita harus menyesuaikan bagaimana kelompok umurnya, bagaimana kita cara menyampaikannya seperti apa, siapa pematerinya, apakah dia terbiasa dengan kelompok umur itu atau tidak. Dan ini menjadi suatu hal yang penting ketika kita akan menyampaikan materi kepada masyarakat maupun kepada adik-adik. Jadi memang
ya cukup rumit, dan maka dari itu kita harus kembali lagi bagaimana kita menguatkan niat kita bersama secara komunitas untuk menjalankan program, dan juga untuk memberikan arahan juga kepada sesama teman-teman kita, sesama relawan yang ada di komunitas untuk mau lebih banyak memahami sebelum kita minta untuk dimengerti. Dan itu menjadi satu poin yang penting sebagai kita untuk relawan yang bergerak di bidang sosio masyarakat dan sosio pendidikan, karena kita lagi-lagi harus lebih banyak memahami sebelum kita minta dimengerti. Walaupun mungkin kita percaya bahwa program kita bagus, tapi ketika program kita bagus ini tidak bisa diterima dan mungkin kita dianggap sebagai organisasi atau orang yang lebih tinggi dari masyarakat, maka tidak akan pernah tercapai tujuan kita. Jadi mungkin ini pengingat bagi kita semuanya sebagai relawan, sebagai orang yang bergerak di bidang sosmas dan sosio pendidikan, untuk lebih banyak memahami masyarakat, jadi bisa mendeliver ide-ide ini sampai dengan baik di masyarakat. Jadi ada tujuan yang tercapai dan ada rasa puas dari kita sebagai relawan, sebagai orang yang bergerak di bidang sosmas dan sosdik, ketika program yang kita canangkan dapat diterima dengan baik dan syukur bisa memberikan manfaat jangka panjang. Dan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi rasa puasnya kita kan, karena kita terbiasa sebagai orang yang tidak dibayar ya, jadi kita bergerak secara ikhlas, secara keuangan komunitas juga kita swadaya. Jadi rasa puas kita itu ketika akhirnya program kita bisa diterima oleh masyarakat secara langsung dan juga dapat dirasakan manfaatnya selama beberapa tahun ke depan dan syukur-syukur selamanya. Jadi itu rasa puas tersendiri buat kita yang bergerak di bidang sosio masyarakat dan sosio pendidikan. Luar biasa sekali. Pokoknya teman-teman YM aku yakin juga pasti merasakan hal yang sama, dan itu betapa menggembirakannya, betapa senangnya, betapa puasnya ketika kita merasakan itu. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak dapat dirasakan oleh teman-teman yang mungkin belum pernah terlibat di bidang ini. Dan maka dari itu kami berharap, dan mungkin kita juga berharap ya Mas Raka, semakin banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mau terjun dan bergerak di bidang ini. Karena secara nggak langsung memang program yang ada itu memberikan dampak yang baik dan berkepanjangan untuk masyarakat. Jadi ini menjadi penting. Jadi semakin banyak yang peduli, semakin banyak yang mau terjun, maka semakin baik untuk perkembangan di daerah dan juga adik-adik. Dan terkhusus dari kami, perkembangan di Gunung Kidul. Oke Mas, terima kasih banget. Ya, Sebenarnya saya masih oke. pengen ngobrol panjang, tapi terkait durasi Ya, ya. sepertinya kita sambung di live-live berikutnya ya Mas. Saya Ya, sangat tertarik oke. sekali dengan pembahasannya. Waduh, pengen kalau bisa ngobrolnya ketemu gitu loh, biar lebih Iya, enak, insya Allah kita lebih ketemu lebih besok ya. interaktif. Mm-mm. Sebelum Siap, kita siap. tutup nih Mas, apa nih pesan-pesan untuk followers dan untuk masyarakat-masyarakat yang sekarang berada di rumah dan juga sedang berusaha untuk tetap produktif ini Mas? Oke. Jadi kami sebagai komunitas, pesan untuk semua masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta khususnya. Jadi tentu yang pertama adalah mari kita tingkatkan bersama-sama solidaritas sosial yang ada di antara kita. Lalu selanjutnya kita harus saling memberdayakan dan menginspirasi. Dan kenapa tiga hal ini menjadi penting? Karena kita sadari bahwa kita hidup di lingkungan masyarakat yang mungkin cenderung heterogen ya. Jadi kita harus saling memahami bahwa ketika ada masyarakat atau mungkin tetangga di sekitar kita yang mengalami kesusahan, nah sifat tepos liro ini memang harus tetap dicanangkan, karena solidaritas sosial itu lagi-lagi dapat memberikan efek positif bagi semangat kita sesama warga. Jadi ketika sesama warga ini dapat memiliki semangat yang positif, itu misalnya ada kemarin beberapa kasus di Gunung Kidul, ada kelompok masyarakat atau keluarga yang itu terkena COVID-19, dan solidaritas sosial ini menjadi penting. Jadi semangat, saling menyemangati, saling mensupport, saling mendukung ini menjadi penting untuk dapat melewati proses pandemi ini. Dan selain itu, seperti yang sudah saya sampaikan, kita harus tetap memberdayakan dan menginspirasi, bahwasanya jangan sampai kita berhenti bergerak. Jadi berhenti bergerak ini bukan berarti kita karena tidak bekerja atau karena tidak kuliah. Jadi di sini kita harus tetap bergerak, harus tetap memberdayakan dan tetap menginspirasi, karena bisa jadi apa yang kita tanam sekarang, apa yang kita sekarang usahakan, apa yang sedang kita perjuangkan sekarang di tengah pandemi, bisa kita unduh atau bisa kita tuai besok ketika pandemi telah usai. Jadi di sini kita sebagai komunitas, sebagai anak muda,
sebagai orang yang bergerak di bidang sosmas dan sosiopendidikan harus tetap meningkatkan bersama-sama solidaritas sosial antar masyarakat, tetap menginspirasi dan tetap memberdayakan. Dan insya Allah nanti ketika ketiga hal ini menjadi fokus utama kita sebagai masyarakat, sebagai anak muda, insya Allah nanti selesai pandemi kita semakin kuat, semakin baik, dan juga masyarakat semakin bisa saling menyayangi. Karena di sini kan kemarin banyak juga intrik-intrik politik gara-gara pilpres atau pilkada, dan ini menjadi penting ketika kita akhirnya ya bersama-sama, kita ini sama-sama masyarakat, kita punya tujuan yang sama, kita ingin kemajuan yang sama untuk daerah. Dan maka dari itu, lagi-lagi kita harus sama-sama menjaga solidaritas sosial, tetap menginspirasi dan tetap memberdayakan. Baik, Mas. Terima kasih banyak Ya. atas pejangannya untuk kita. Saya rasa Terima itu kasih banyak sudah juga Mas sangat Raka dan teman-teman YM. pelajaran yang wow. Terima kasih Mas sudah mau bergabung di live bersama YM pada sore hari ini. Semoga Ya, GM tetap maju terus, tetap sukses terus, tetap amin, bisa amin, berkarya terus, tetap bisa produktif amin, terus. amin, amin. Ya, Mohon saya maaf titip apabila salam juga. ada, iya betul. Ya, Maaf bila ada salah kata ya Mas. Sampai jumpa di ya, kesempatan lain kali. ya, oke. Terima kasih Mas Raka. Saya juga Terima mengucapkan kasih. permohonan yang luar biasa ketika ada salah tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan buat teman-teman warga di sini yang menyaksikan live kita. Jadi intinya kita tetap harus semangat semuanya, tetap bermanfaat. Sukses selalu buat teman-teman di Jakarta Mengajar. Salam buat Mas Safi. Ya, Oke oke. Mas. Monggo Mas Raka. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banget. Terima kasih sudah menyediakan waktunya lama untuk sekitar 1 jam untuk menonton kegiatan YM ini, live Instagram ini, dan semoga apa yang kami sediakan pada sore hari ini, pada live Instagram kali ini bisa menginspirasi, bisa menjawab pertanyaan teman-teman bagaimana agar tetap bisa menginspirasi dan juga bisa produktif di masa-masa pandemi seperti ini. Ingat teman-teman bahwa jaga kesehatan itu penting dan ingat pula di sini kita sedang berusaha bangkit, jadi tidak apa-apa untuk berjalan saja, tidak perlu berlari. Jadi teman-teman itu masih kita di sini masih berjuang untuk tetap hidup. Jadi tidak masalah untuk sedikit turunkan niat menggebu-gebu kita untuk melakukan banyak hal gitu. Jadi tetap santai, relax, dan stay safe semuanya. Semoga membantu, semoga bisa menginspirasi, dan semoga bisa menghibur teman-teman sekalian. Sampai jumpa di live-live YM berikutnya. Saya Alfian Rizky Rakasimpa, mohon undur diri. Sampai jumpa.